penyembuhan hati dan kedua pribadi. hati. Itu Oke. Tuhan itu seperti Tuhan apa? selalu ada, pasti ada pertolongan pas kita butuh apa yang pasti ada mujizat. Oke, mujizat. Oke. Kalau orang bisa bicara mujizat, orang harus tahu sumbernya dari mana, ya kan? Orang bicara berkat, orang harus tahu sumbernya dari mana. Oke, kalau orang bicara Pak Erik pasti, Ibu Esther ini pasti tahu Pak Erik itu ciri-cirinya begini, ya. Orangnya tidak terlalu gemuk, ya, badannya ya, langsing, gitu. Kalau cerita Tuhan, pasti Ibu Esther cerita mujizat, bicaranya apa. Oke, itu dampak. Dampak artinya bahwa itu situasi di mana itu sumbernya dari Tuhan. Nah, tapi kita mau tanya dulu, kira-kira Ibu Esther kenal Tuhan itu seperti bagaimana? Nggak, belum tahu. Oke, pendeta nggak kasih tahu. Atau waktu pembekalan apa yang untuk pendeta sampaikan? Waktu masuk pernikahan, kan ada pasti ada penyampaian. belum tahu sampai itu nanti Mengerti lebih dalam. belum sedalam itu. Oke, Ibu Esther, begini, jelaskan begitu. Bertanya lagi, kira-kira Ibu Esther ini percaya nggak Tuhan itu ada? Percaya. Oke. Bolehkah Ibu Esther buktikan kalau Tuhan ada? Memang banget. Iya. Bisa? Bingung kan? Bingung. Karena Tuhan itu tidak kelihatan. Oke, Tuhan itu tidak kelihatan. Tapi orang percaya, Ibu Esther juga percaya bahwa Tuhan ada. Secara teori tidak akan bisa jelaskan. Oh, Tuhan ini begini. Bagaimana supaya orang tahu Tuhan ada? Berdoa. Oke, berdoa. Satu berdoa terus. Berdoa, orang ada yang langsung ketemu langsung dia datang secara wujud. Oke, datang secara wujud. Tapi yang kalau orang seharian begini, orang tahu, Ibu Esther tahu gimana? Ya kita tahu ya begini. Makanya Bapak Ibu, termasuk Ibu Esther, untuk orang tahu bahwa Tuhan ada itu dari firman-Nya. Dari firman-Nya. Misalnya begini. Waktu Pak Erik pulang, Ibu Esther lagi di dalam. Terus selamat siang, shalom. Ya, Ibu Esther, oh ini suami saya. Kenapa Ibu Esther itu tahu suami itu? Kenapa? Iya, kenapa Ibu Esther dengar Pak Erik bapanggil, ya, ketuk pintu, beri salam, dan dengar suaranya Pak Erik? Kenapa Ibu Esther itu tahu bahwa itu Pak Erik? Kenal dari apanya? Ada itunya suaranya. Kenal suaranya. Oke, suara itu ada, itu namanya firman. Oke, firman. Allah adalah roh dan orang nggak akan dilihat, nggak bisa lihat. Tapi bagaimana supaya orang lihat Allah? Orang lihat dari firman-Nya. Karena firman dan Allah itu adalah satu. Pak Erik dan suaranya bisa pisah enggak? Enggak bisa. Ya, Pak Erik waktu bicara, saya bicara ini tahu bahwa oh itu Pak Erik. Ya, oh itu Pak Erik. Suaranya itu dengannya oh Pak Erik. Enggak bisa dipisahkan. Enggak bisa suara saya di sana dan saya di sini. Heri, ini Heri. Iya. Okay. Nah, kita menjelaskan itu supaya
lebih kuat dasar ini. Dasar lebih kuat. Supaya bukan hanya Asal kuat sekedar ikut Pak benar Erik, memang di Kristen itu. tapi benar-benar kenal secara Kalau pribadi. Islam Pribadi. Islam dolong, ini Kristen dolong. Ya, oke. Firman itu atau suara itu yang jadi manusia. Oke, buka Yohanes 1 ayat 1. Pak Erik buka. Firman Tuhan. Nanti orang bisa baca. Mana? Alkitab di atas itu. Atau di HP aja. Atau di Alkitab. Kitab suci Injil atau Injil Yohanes 1 ayat 1. Perjanjian baru. Coba tolong Ibu Si bantu, tolong Ibu Si bantu. Pasal 1 ayat 1. Boleh baca? Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya, Iya, Ya. Ibu Esther aja yang baca. pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Berarti firman dan Allah itu tidak bisa dipisahkan. Karena firman itu adalah Allah. Oke, ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia Oke, terus dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. oke. Firman telah jadi manusia. Ya, firman telah jadi manusia dan diam di antara kita waktu itu 2000 tahun yang lalu. Ya, yang disebut namanya siapa? Penasihat ajaib, namanya siapa? Yesus Kristus. Ya, dia jadi manusia seperti itu orang begini. Ya, firman yang tadi itu dalam kekekalan dia turun harus jadi manusia sama yang Sampai begini. ada lagu firman jadi manusia. Oke, nanti suatu dengan karena manusia telah berdosa, ya, waktu di Eden, taman Eden, ya, di taman Eden manusia itu jatuh di dalam dosa, ya, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan akhirnya dorang dibuang keluar dari Firdaus, dari taman Eden, dibuang keluar. Waktu keluar, waktu dorang jatuh karena makan, kalau orang Muslim bilang makan buah kuldi, ya, makan buah kuldi. Kalau orang makan buah terlarang, ya, waktu dorang makan, tiba-tiba dorang lancang kita. Dorang sudah tahu itu mana beda itu mana dosa. Padahal waktu itu tidak kenal dosa, tidak ada dosa. Maka dorang itu tidak bisa layak bersentuhan dengan Tuhan, karena Tuhan itu maha suci, Tuhan itu suci, nggak bisa tersentuh dosa itu, dan dorang harus dilempar, mereka harus dilempar keluar. Nah, waktu dilempar keluar, dorang berusaha untuk menyamat kulit kayu, daun-daunan untuk tutup ini aurat, tapi nggak bisa. Akhirnya Tuhan tolong mereka korbankan korban binatang, ya, domba, untuk Pakai baju padahal. pakai baju. Nah, di situ ada korban. Dengan berjalan waktu, akhirnya dipanggil ada seorang yang punya iman yang besar. Yaitu siapa? Abraham. Kalau orang Muslim bilang Ibrahim. Oke? Orang dipanggil. Dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Waktu dipanggil keluar untuk memiliki anak, beranak cucu dan bertambah banyak, memiliki turunan yang seperti bintang di langit dan Pasir di laut. pasir di laut. Itu turunan yang tidak berkesudahan. Waktu diberikan umur itu, waktu itu umur 70, ya, 70, ya. Waktu dia dapat anak, sekitar 100 tahun. 100 tahun baru lahir itu Ishak, ya, Ishak. Waktu lahir anak cuma satu,
dompet anak. Mereka punya anak cuma satu. Mereka punya anak yang satu. Tuhan bilang korbankan itu dia. Waktu korbankan, memang ada anak yang lain, tapi anak dari gundik, anak dari istilahnya kawin siri. Dapat anak itu Tuhan bilang persembahkan, karena imannya yang besar, akhirnya dia mau persembahkan. Waktu mau persembahkan, Tuhan bilang begini, jangan engkau apa-apakan anak itu, ambillah itu binatang yang Tuhan sediakan. Disitulah Tuhan menyediakan. Yehova apa? Yehova apa? Tuhan sediakan. Tuhan sediakan. Akhirnya dia nak korbankan itu anak itu, dan di situ ada dapur. Nah, dengan berjalan waktu manusia itu tidak bisa buat apa-apa karena dosa, banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Tapi karena ada satu keturunan yang karena imannya, ya, maka bangsa-bangsa yang lain itu memperoleh berkat. Ya. Oke, kalau kembali ke firman Tuhan bilang begini di Roma 3 ayat 23. Bantu. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oke, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa yang tadi di Eden. Di Eden itu manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan itu dicabut itu. Sehingga manusia tidak bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Keluar. Nah, waktu manusia itu mulai cari Tuhan. Nah, itu berita buruk yang pertama. Berita buruk yang kedua, usaha manusia sia-sia. Oke, usaha manusia sia-sia. Boleh buka Roma 6 ayat 23. Ya, Roma 6 ayat 23. Iya, 6. Ini kali. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oke, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa yang tadi di Eden. Di Eden itu manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan itu dicabut itu. Sehingga manusia tidak bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Keluar. Nah, waktu manusia itu mulai cari Tuhan. Nah, itu berita buruk yang pertama. Berita buruk yang kedua, usaha manusia sia-sia. Oke, usaha manusia sia-sia. Boleh buka Roma 6 ayat 23. Ya, Roma 6 ayat 23. Iya, 6. Ini kali. Ada kuku, kalian. Kalian. Roma 6 ayat 23. 11 tuh. Tapi 23 tulisannya kecil, 23. Ya kecil tulis. Nah, Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Oke. Upah dosa adalah Mau. maut. Maut itu apa? Maut itu neraka jahanam. Kalau orang Muslim bilang neraka jahanam. Sedangkan maut itu hidup di dalam kematian kekal selama-lamanya. Di sana tidak ada terang, hanya ada kegelapan. Di sana ada ketakutan, hanya ada tangisan.
tertakiti cuma dengar itu orang berteriak menangis dan di sana hanya ada duka saja. Ya, upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia adalah hidup kekal. Oke, itu yang pertama, berita yang pertama, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Itu berita yang pertama. Berita kedua, usaha manusia sia-sia. Usaha manusia sia-sia itu karena apa? Manusia berbuat dosa, awalnya waktu jatuh ke dalam dosa, manusia keturunan itu mulai berusaha gapai dengan bersedekah, dengan usaha, dengan perbuatan baik, dengan rajin pergi ibadah, ya, rajin kalau orang di muslim rajin sholat. Kalau dia berbuat baik lebih banyak, kalau ditimbang dengan perbuatan baik, maka dia kemungkinan masuk surga. Tapi rata-rata orang, kalau orang sebelah orang muslim bilang begini, insya Allah, mudah-mudahan, ya. Maka saat ini masih mendoakan lagi itu doa Nabi siapa? Efesus 2 ayat 8 dan 9. Demikianlah firman Tuhan. Cara bacanya begitu. Oke, silakan. Efesus 2. Efesus Bilang juga bisa Efesus pasal 2 Efesus 2 ayat 9. 8 sampai 9. 9. Demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ya, baca. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegang diri. Memegahkan diri. Memegahkan diri. Oke. Memegahkan diri itu apa? Kayak apa gitu kalau Memegahkan memegahkan itu diri. iya. Bangga. Oh, kita ini udah ada, ya. Oh, kalau enggak kita. Oh, Iya. begitu ya. Jadi teman-teman maksudnya begini, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh karena iman. Iman yang bagaimana? Iman percaya kepada Kristus, kepada Yesus. Nah, jadi Ibu Esther ini bukan karena usaha manusia, karena orang masuk surga bukan karena orang berusaha. Maka firman Tuhan katakan itu bukan hasil usaha. Berita buruk yang tadi itu yang saya sampaikan, yaitu usaha manusia sia-sia. Dia bersedekah, jangankan kambing domba atau domba 1 ekor terlalu mahal, atau sapi terlalu mahal, ayam juga. Setiap satu hari kira-kira bisa berbuat dosa. Setiap hari Ibu Esther itu berbuat dosa. Ada. Oke. Kalau firman Tuhan ukurannya hati. Paling biasanya Bukan hanya keluar, tapi yang di dalam itu diukur. Oke, di hati itu. Kalau hati saja itu berbuat dosa, bagaimana dengan kelakuan? Oke. Jadi dengan perbuatan itu tidak akan masuk dalam kerjaan surga. Contohnya ayam saja. Contoh ayam. Kalau setiap kali berbuat dosa, potong ayam 1 untuk persembahan penghapusan dosa. Ayam habis, ya. Ayam dan kilo hari-hari, akhirnya apa? Kolesterol. Ya. Jadi upah dosa adalah maut. Kehidupan manusia tidak akan bisa masuk gapai Tuhan. Tuhan tidak kelihatan karena dia terlalu suci, terlalu mulia. Akhirnya orang mau ke sana, kita ini sebagai manusia mau datang, maka musnah, binasa. Kalau perjanjian lama itu kitab sebelum perjanjian baru, yaitu kisah di mana manusia itu kalau berbuat dosa, maka dia harus ganti apa yang dilakukan. Contoh, ganti kalau mata. ganti mata, gigi ganti gigi, ya, manusia harus ganti dengan Hukum manusia. Taurat. Maka kalau dulu di zamannya perjanjian lama, misalnya Pak Erik ini bunuh seseorang, ya,
dorang belum kubur itu orang itu. Dorang yang kubur. Sampai dorang dapat itu Pak Erik yang lari tadi. Kalau datang kode sebagai dorang ikat sama-sama, dorang tidak bikin apa-apa, tapi biarkan dia sampai ulat itu dimakan sampai grogoti dan akhirnya mati sama. Manusia harus ganti dengan manusia, ya. Maka manusia tidak akan bisa bandingkan itu dengan persembahan atau korban binatang. Orang tidak sebanding dengan binatang. Maka setiap penghapusan dosa sebenarnya tidak sebanding. Jadi yang sebanding adalah manusia. Nah, manusia itu tidak ada namanya manusia yang di kolong langit ini, di bawah langit ini, yang suci, yang dapat menyelamatkan manusia, yang dapat menebus hidup manusia. Oh, sama-sama berdosa. Ya. Bagaimana, siapa yang bisa tebus? Hanya ada seorang, yaitu yang korbannya dari Tuhan. Pertama di Taman Eden, Tuhan sudah, manusia berusaha, Tuhan tolong. Lewat apa? Korban binatang. Waktu di zamannya Ibrahim atau Abraham, Tuhan tolong. Manusia tidak akan bisa persembahkan karena manusia itu keturunan dari Adam dan Hawa. Penuh dengan dosa. Tidak akan bisa tebus. Sama-sama berdosa. Ya, cemar, najis. Jadi Tuhan korbankan binatang. Oke. Dengan perjalanan waktu manusia berusaha tidak bisa digapai. Dan akhirnya Tuhan melihat itu. Akhirnya Yohanes 3 ayat 16 bilang begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mak, kita tidak mengerti masa Tuhan itu beranak. Masa di Alkitab ini Tuhan itu beranak. Pasti bingung ini, belum tahu ini. Kan dulu kan yang waktu imam-imam atau guru ngaji atau apa sampaikan, Tuhan itu tidak diperanakan, ya. Lam yalid walam yulad. Allah tidak diperanakan. Jadi manusia tidak akan bisa mengerti. Oke. Itu bahasanya sebenarnya. Itu peribahasa. Saya kasih contoh saja. Ini so panjang lebar ini. Saya kasih contoh. Kalau anak jalanan, kira-kira bapak dan ibunya di mana? Kalau anak jalanan, kan anak jalanan dia. Anak jalan yang mana? Bapaknya yang mana? Itu kan peribahasa. Anak anak bangsa. Anak bangsa, bapak dan ibunya di mana? Itu kan peribahasa. Oke. Yang dimaksudkan anak dan bapak adalah misalnya contoh. Ya kalau bapak atau Allah, bapak itu sumbernya. Saya tanya ke Pak Erik, kenapa Pak Erik itu disebut bapak? Karena punya anak. Oke. Kenapa disebut anak? Karena dia punya bapak. Oke. Jadi anak ini berasal dari bapak. Suara itu, yang firman itu yang tadi, yang jadi manusia itu sumbernya dari mana? Dari Allah. Itu makanya peribahasanya bilang begini. Dia adalah bapak, bukan peribahasa lagi sebenarnya. Dia adalah bapak dan menghasilkan anak, tapi bukan diperanakan. Jadi pikiran manusia, pengetahuan manusia itu, oh kalau bapak itu seperti manusia begini, kalau anak seperti manusia begini, dia punya papa, punya ibu. Bukan. Tapi yang sumbernya asal. Sedangkan bapak itu sumbernya, anak asal dari bapak. Kira-kira bisa tangkap ini? Bisa tangkap? Tahu tuh bapak lagi. Oke. Misalnya begini, saya suara ini yang keluar.
yang keluar itu, keluar itu yang disebut anak karena dia dihasilkan. Oke, yang sumbernya saya itu disebut Bapa. Sumbernya, oke, sumber itu tidak kelihatan karena dia terlalu kudus, terlalu suci, terlalu mulia. Kalau manusia lihat mati langsung. Tapi yang diperkenankan untuk melihat itu adalah anaknya, firman yang keluar dari mulut itu, yang jadi manusia tadi, firman Tuhan tadi. Nah, firman itu yang jadi korban karena dari sejarah menjelaskan bahwa dia tidak ditemukan kesalahan apapun. Semua agama itu cerita tentang Isa Al-Masih, tentang Yesus Kristus, bahwa dia tidak bercela, tidak ada satu kesalahan apapun, maka dia pantas jadi korban di hadapan Tuhan. Jadi maka dia itu sebenarnya Tuhan, yang karena dia jadi manusia, maka dia seperti manusia ini. Yang mati, Pak, kenapa mati? Masa Tuhan bisa mati? Kan pasti ada ajaran-ajaran dulu kan? Pernah diajar? Pernah? Iya, dulu masih demo. Ya. Kenapa Tuhan mati? Ya kan Tuhan, kenapa mati? Yang mati bukan Tuhannya, tapi mati itu karena dia mau jadi korban, dia yang menjadi manusia itu. Yang mati itu adalah kemanusiaannya. Oke, nanti kalau esok atau pulang sana, dorang, kenapa kamu mau masuk ke sana? Mau masuk Kristen? Kan Allah sana itu sesat. Nah, Mbak Esther sudah tahu, ternyata bukan sesat, salah pengertian mereka. Gitu. Nah, jadi Yesus Kristus yang jadi korban manusia itu, maka dia yang jadi yang sulung yang pertama dari semua orang. Supaya apa? Supaya orang layak masuk ke dalam kerajaan. Nah, firman Tuhan katakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, percaya kepadanya. yang percaya. Ini bukan agama sebenarnya. Orang Kristen, Kristen itu bukan agama. Ya, maka kalau persoalan Kristen sebenarnya bukan agama. Maka firman Tuhan katakan setiap orang, mau Muslim, ya, mau budak ya, atau siapa saja yang kalau dia percaya Isa Al-Masih, maka sebenarnya dia diselamatkan oleh Tuhan. Pertama, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berita buruk yang kedua, usaha manusia sia-sia. Dan berita buruk yang ketiga adalah berita baik yang ketiga adalah percaya Yesus diselamatkan. Amin. Oke. Jadi dengan tiga alasan ini, maka percayalah, bukan hanya sekedar itu suatu, tetapi benar-benar ikut Tuhan. Amin. Nanti belajar lagi, ya. Mungkin firman itu yang jadi sekarang, dulu jadi manusia, sekarang dia hanya tertulis. Tapi ketika orang percaya, itu bukan hanya tulisan biasa, tapi memiliki makna yang dalam, memiliki kuasa yang besar. Maka firman Tuhan itu juga katakan dia mengajak, mendidik, menegur, ya, supaya apa? Orang itu bercermin dari firman Tuhan, dari Alkitab itu, bahwa di mana orang di sana. Ya, kalau agama lain atau ajaran lain, ya, bercerita tentang apa? Kalau dia baik, maka saya baik. Tapi ajaran seorang yang Kristen, seorang yang percaya Isa Al-Masih, sebelum orang lain berbuat baik, orang harus duluan berbuat baik. Karena kalau kita menginginkan seseorang untuk berbuat baik kepada kita, maka kita harus berbuat baik kepada orang itu. Itu dasarnya. Kalaupun orang lain itu berbuat jahat, maka orang harus baik. Ya, kalau ajaran punya, kalau dia baik, kita baik.
Kalau dia jahat, maka kita lebih jahat. Itu dasar dan tingkat moral yang paling tinggi adalah ketika orang sudah percaya Yesus dan orang memiliki kasih, dan kasih itu orang kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa wujud kita percaya Isa Al-Masih, kita percaya Tuhan, maka kehidupan kita diubah. Bukan karena kekuatan kita, ya, karena kekuatan kita pasti kita akan terus marah. Apalagi itu mereka datang ancam-ancam, ya, mereka ancam, oh ini harus dikasih. Berfirman. Ah, Firman. karena berdoa, Percaya. percaya. Oke, Mantap. mantap. Itu yang jawaban yang tepat. Jawaban yang tepat, Ya. percaya. Karena percaya Isa Al-Masih, percaya Tuhan Yesus, sehingga diselamatkan. Waktu Isa Al-Masih, waktu Tuhan itu disalib, ada seseorang yang orang berdosa di sebelah. Karena dia harus jadi orang berdosa, maka dia disalib. Ya, waktu orang berdosa di sebelah kanan itu bilang begini, Yesus, kalau engkau datang, suatu saat engkau datang sebagai Raja, jangan lupakan saya. Terus yang satu, Tuhan bilang begini, hari ini pun engkau bersama-sama aku di Firdaus. Tuhan kasih jaminan bahwa kalau dia percaya, maka dia akan sama-sama dengan Tuhan di Firdaus, sama-sama di sorga. Jadi kalau malam ini Mbak Esther ini percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, maka Ibu Esther sudah berpindah dari maut kepada hidup. Amin. Masuk surga bukan nanti mati Ibu Esther, tapi masuk surga waktu orang masih hidup sudah masuk surga. Amin. Karena secara status orang sudah berpindah, trompe hidup ini sudah berpindah. Maka firman Tuhan katakan, setiap orang percaya itu ada perlindungan, dan setan tidak akan bisa menjamah. Iblis tidak akan bisa menjamah, karena ada perlindungan khusus. Jadi secara status orang sudah berpindah. Ibu Esther sudah berpindah, bukan hanya sekedar ikut Pak Erik, ya. Yang kedua, secara real, secara nyata, nanti ketika orang sudah meninggal atau pada saat Tuhan datang waktu orang masih hidup dan diangkat hidup-hidup, diubah jadi tubuh kemuliaan, maka disitulah orang secara real, secara nyata bahwa oh ini Tuhan masuk ke dalam kehidupan saya. Amin. Jadi bukan karena orang kekuatan, bukan karena kita punya kekuatan, bukan karena Mbak Esther ini punya perbuatan baik, rajin bersedekah, rajin mempersembahkan sesuatu, rajin pergi ibadah, tapi karena percaya Isa Al-Masih, karena percaya Tuhan Yesus. Jadi seperti itu. Ibu Esther baik ke siapa? Pak Erik. Itu bukan karena Pak Erik itu baik, itu ajaran yang paling dasar, tapi karena Ibu Esther itu sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka Ibu Esther itu berbuat baik kepada siapa saja. Karena apa? Karena Ibu Esther Tuhan sudah selamatkan. Amin. Percaya? Belum tahu. Oke, Pak Ferdi yang menjelaskan. Om. Iya. Iya. Tadi Pak Pendeta Pengembala jelaskan itu lahir baru kan? Maksudnya apa arti lahir baru? Musuh pernah dengar belum? Belum ya? Sama sekali belum. Tadi dia bilang sudah di gereja. Kan tadi di gereja bilang sudah dibaptis. Iya, jadi Kepala dengan air. kata lahir baru itu yang maksud itu dibaptis. Iya. Apa Pak? Kalau Muslim Sibgo. Sibgo. Tahu? Apa ini? Sibgo. Kalau bahasa Muslim Sibgo.
Oh Dia iya, bilang gitu. iya maksudnya. Masuk selama di air. Iya, jadi artian baptis itu Baptis selama. masih bisa baca tuh? Bisa, oke. Buka Yohanes 3 supaya oke. Betul tuh? Bukan Torah yang bilang. Kitab suci Injil bilang begitu. Jika seorang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, dia tidak akan melihat kerajaan Allah. Nah tadi kan Esther bilang melihat kerajaan Allah. Berarti aturan main harus yang tadi dilahirkan kembali. begitu. Iya kan? Oke, ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, coba. Pertama, Tuhan bilang tidak melihat, ya kan? Ayat 3-nya bilang, jika kau tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, kau tidak akan melihat. Baru yang kedua bilang begini, kalau tidak lahir baru, air dan roh, terus nggak akan masuk dalam kerajaan Allah. Berarti jalan satu-satunya Percaya. yang tadi deh. Coba Yesus baca ulang. menjawab. Coba. Terus. Yesus menjawab. Ah, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Oke, tidak dilahirkan kembali. Iya toh? Pasti tidak dapat melihat kerajaan ini. Tahu nggak? Berarti begini. Kalau orang Tuhan Yesus bilang begini, Isa Mati Al-Masih dan begini, bangkit. kalau seseorang itu tidak masuk, tidak dilahirkan kembali. Maksud lahir kembali bukan orang masuk ke rahim ibu. Iya toh? Pasti kan Esther pasti berpikir, lahir kembali bagaimana ini lahir kembali? Iya toh? Lahir kembali konteksnya itu baptis. Iya. Nah, kemarin kan di sana di gereja Berkati di mana? Di sana kan? Di sini. Iya. Nah, waktu lalu kan kemarin pasti baptis di kepala kan? Pasti Taruh air. air. taruh di Begitu kepala. kan? Kalau Sakramen dilahirkan gitu toh. kembali berarti dibaptis celup. Tetapi malam ini kita mau bilang, ya, kita mau bilang Baptis dalam yang sesungguhnya. kitab suci nggak ada tulis baptis Perci. kepala begitu. Tidak ada di firman, tidak ada Dia semua tertulis di semua sombong andai-andai ya. Iya. Kalau baptis yang Tuhan mau, yang aturan Tuhan Yesus itu langsung masuk dalam air. Mungkin air, Ibu kom Ofis keluar. pernah bilang, Tante Ofis pernah bilang. Belum ya? Belum. Oke. Jadi itu tandanya bahwa setiap orang yang mau ikut Tuhan, mau bertobat itu harus mengalami kelahiran kembali, yaitu dibaptis secara selamat. Kenapa? Sama dengan menurut. Kenapa dia harus diselamat? Kenapa? Nanti Samantha atau kalau ada waktu baca di Roma 6, mati dan bangkit bersama Kristus, bahwa itu melambangkan apa? Tubuh dosa yang lama kita itu tenggelam, iya kan? Nah mungkin kalau orang bikin dosa tangan kiri, masa kepala yang dibaptis? Memang benar, kepala adalah pusat, atas kan, kepala. Tetapi yang Tuhan mau itu di bawah, masuk ke dalam air. Yang ke Tuhan dalam mau paling bawah, seperti itu. kubur, Karena Tuhan Yesus mati dan waktu dikuburkan dan dibangkitkan. di Yerusalem, di Israel, dia menjadi teladan seperti itu. Iya kan? Baptis Tuhan kan Yang maksud harus Tuhan, dibaptis kan masuk ketika ke dalam. orang mandi seluruh Nanti tubuh, masuk tersisa di itu kita yang Yesus tepat. kasih contoh. Colok, Semua dosa-dosa masa lalu hilang. Hilang. lambang ya. Orang lain Dan kita punya tanda. sampai dosa-dosa dulu Iya. dimatikan semua. Tanda apa? Itu tanda baptis itu Tanda ada tanda. baptis lahir baru. Setiap orang-orang yang lahir kembali, dibaptis kembali, ketika dia keluar dari air, kita semua punya tanda. Hanya Roh Kudus yang kasih tanda. Surga mengenal Kalau kita tidak mengalami itu, kan tidak ada tanda. Perlindungan itu tidak ada. Kenapa?
surga ini nanti. Iya. Kadang keturun jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, oh cuma kenal Tuhan. Nah, ketika tanya-tanya kan, jangankan Esther, tanya orang-orang di luar sana itu yang orang Kristen dari lahir ini, tanya hal ini. Shalom, damai di hati. Dia Tapi tahu. apa dia tahu benar ini isi firman? Tadi itu materi dasar pelayanan, materi dasar kenal Tuhan. Materi itu tahu enggak? Itu S2, STH Teologia, pendeta. Sekalipun dia pendeta, kalau dia tidak memahami dasar itu, dia belum memahami benar itu panggilan itu apa, kekristenan itu yang sesungguhnya. Begitu. Kadang kan orang cuma pikir, kita kan so baptis ya, kita kan so ibadah kan, kita so di gereja, kita so di kolom mungkin ya kan. Kemarin ada kolom sini kan, iya, tidak salah, tidak, karena itu ibadah juga, ya kan. Tetapi bagaimana yang Tuhan mau orang itu kenal Tuhan itu dengan benar, iya kan. Yohanes 5 itu kalau bilang apa? Kita percaya betul tindakan Esther tadi sudah benar, percaya Tuhan, kita telah berpindah dari maut kepada hidup yang kekal. Dan Tuhan maksud hidup yang kekal. Kira-kira mengerti? Kalau Oh, nggak bingung. ngerti tanya. Iya, begini. Tanya. Tadi kan apa pendeta Tanya, yang dengar bilang, terus tanya apa nah nih ya? Saya sekarang nggak ngerti. giliran orang mau bertanya. Kalau nggak tahu tanya. Iya, tanya. Tanya nanti Iya, dijawab. kadang orang cuma Oh kita nggak iya ngerti kan. itu om. Gitu. Tapi gimana ya? Apa Tambah ya? ngerti ini, gitu. Orang ngerti, gitu. Nggak apa-apa. Mending tanya, Coba supaya. kasih waktu Iya, tanya. coba. Ada yang mau Esther mau tanya tanya apa? tadi apa? Yang Ya, maksudnya- dikatakan. Dulu Iya. pernah orang ajaran terus masih belum mengerti, Iya, ya. Sehingga bisa dijawab. iya. Betul. Jangan sampai sudah masuk masih bertanya-tanya. Iya, jangan sampai sudah di Kristen terus itu buat apa di sana? Itu cuma ikut rame Tante bangkali, saya atau nggak cuma ngerti iri tante bangkali, ini. atau cuma karena cinta, Nah, ikut-ikutan ya kan? tapi nggak Atau cuma ngerti. ikut-ikutan karena kan kita di Manado, ya kan? Coba tanya supaya kalau ada sesuatu, Nah orang iya, di iya. Gemim aja dia nggak ngerti, dia nggak belajar. percaya orang di luar sana itu kalau gitu belum tentu dia ngerti. Betul. Coba tanya. Ini dosa di sekitar. Dosa membelenggu. Iya, Dosa kan? sedang membelenggu. Kita sedang dalam ini dosa yang mengikat. Dosa dari Sebelum kecil, kita baptis. sebelum kita lagi mungkin dosa dari orang tua, ikut itu. Kutuk-kutuk keturunan Ikut. atas Nah ketika kita terima Tuhan, kita dibaptis kan, jadi masuk dia tenggelam, kita lepas Tenggelam. dosanya itu lepas. Ya. Dia masuk kan Dia air di dalam kan? air toh dia masuk ya. Dia Jadi keluar, langsung diangkat, bukan lama begitu dosa sih. lepas. Waktu Itu tandanya. begitu. Oh, dia lahir baru. Itu makna dari baptisan sebenarnya. Itu Sama tanda. seperti Tuhan Yesus yang Itu tanda bahwa dibaptis ketika Yohanes kita Pembaptis. kita masuk dalam air, tentu ada doa di sana, ya, tentu ada doa. Ketika kita masuk, ketika kita keluar, kita terima berkat, kita terima tanda dari Tuhan, itu Roh Kudus, bahwa kita ada ini anak. Nah itu yang maksud firman Tuhan ketika orang lahir kembali, yang Tuhan maksud lahir, dia masuk di dalam air, dia keluar, itu tanda lahir. Nah, gitu. Ngerti atau belum? Jadi tubuh dosa ini begini. Iya. Tubuh dosa itu awal mulanya orang itu kan dilahirkan dari keturunan Adam dan Hawa. Dosa nenek moyang itu turun atas kita. Iya. Kutuk-kutuk itu turun atas kita. Itu dosa. Ya, turun atas kita semua. Dosa-dosa semua itu turun. Sehingga perlu namanya menanggalkan tubuh dosa. Iya. Tanggalkannya lewat bagaimana? Dia harus dilahirkan kembali. Sehingga kalau misalnya adik ini lahir, dia menjadi benar-benar murni. Orang
dilahirkan turun ke dalam air dan dia bangkit di atas, naik dari air, maka dia itu seperti lahir dari air. Nah, bukan hanya sekedar begitu Tuhan maksudkan. Lahir dari air dan roh. Ya, secara roh itu juga lahir. Maka harus ada namanya baptisan roh. Ya, baptisan roh. Sehingga lewat orang persekutuan, lewat Ibu Erna, Ibu Esther persekutuan, maka Ibu Esther akan mengenal Tuhan lebih lagi. Ada pengertian. Jadi tubuh dosa itu bisa begini. Awal orang berbuat dosa, suka berbuat dosa, kebiasaan berbuat dosa. Kadang saya mau suka, tidak mau marah-marah, tapi akhirnya saya marah-marah, nggak tahu kenapa. Itu namanya tubuh dosa yang dikuasai oleh dosa dan diperadakan di dalam dosa. Jadi setiap hari kita berbuat dosa karena apa? Tubuh itu dikendalikan dosa. Ya, jadi kalau keseharian kita melakukan hal-hal yang di luar, kata Paulus bilang, yang inginkan melakukan yang baik, tapi yang terjadi yang jahat. Ya, suka mau baik di orang yang datang ancam, tapi dari mana? Kenapa? Itu kan dosa. Bagaimana mengatakan? Bukan hanya itu, tapi pembaharuan itu, pembaharuan budi kepada manusia. Yaitu yang apa? Baptisan roh. Roh itu harus diperbaharui. Pengertian harus diperbaharui. Pengertian cara pandang yang lama ditanggalkan. Itu mengalami setiap hari. Lewat apa? Belajar firman. Oh ini kan maksudnya. Iya, setiap hari kita belajar. Jangankan Pak, ada orang-orang yang sudah notabene-nya Kristen, tapi belum mengerti apa itu keselamatan, apa itu lahir baru, apa itu pembaharuan hidup. Sehingga walaupun dia sudah Kristen, tapi dia masih hidup di dalam dosa. Ya, masih hidup di dalam dosa. Kita memang tidak bisa salahkan mereka 100% karena mereka belum tahu. Tidak tahu. Tapi kalau mereka tahu, maka mereka akan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kira-kira begitu. Kira-kira bisa ada gambaran. Ada ternyata itu begini. Bisa tangkap. Bisa. Memang ini perlu diulang-ulang. Maka firman Tuhan katakan bahwa ajar itu ketika duduk, ya tidur. Bahkan firman Tuhan juga katakan kalau boleh taruh jadi meterai di dahi, jadi kalung di leher setiap hari gitu. Kemana-mana kita bawa. Jadi sehingga kehidupan kita dari hari ke hari mengalami pembaruan itu. Manusia baru mengalami pembaruan itu. Terus Pak, kalau kita kan dulu yang lalu kan kita sudah apa kita perlu sebenarnya kalau kita mau menanggalkan tubuh dosa, mau bertobat sungguh-sungguh, firman Tuhan katakan bahwa sebagai tanda pertobatan dia harus dibaptis dari air dan roh sebagai tanda pertobatan. Jadi baptisan itu sebagai tanda pertobatan. Kapan saja orang siap, orang akan lakukan. Sehingga tubuh dosa mau tidak berkuasa lagi atas orang itu. Karena apa? Sebagai tanda bahwa Tuhan ini kita sudah bertobat. Ada pertanyaan? Perasaan tadi berarti untuk keluar soringan. Oke. Sesuatu. Ikatan. Dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Ya.
Keluar. Keluar, keluar, Keluar. keluar, Dalam nama keluar. Yesus. Keluar, 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 Dalam keluar, nama Tuhan keluar Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar. Ibu Esther bilang, saya kasih putus. Ibu Esther bilang, saya kasih putus. Kasih putus. Ya. Saya kasih putus. Saya kasih putus. Saya kasih putus. Saya batalkan Saya batalkan. Saya batalkan semua perjanjiannya perjanjiannya. di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan. Iya, betul sudah. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya perintahkan keluar. Saya perintahkan keluar. Akan Keluar keluar. dari Keluar, usir Pak dia. Keluar dalam Jangan nama ada keluar. Keluar dalam nama Yesus. Jangan ada keluar. Keluar dalam nama Yesus. Keluar. Keluar. Ya. Iya, Keluar, iya. mereka bilang. Terus. Keluar dalam nama Yesus. Ya. Keluar, keluar. Dalam nama Iya, Yesus. iya. Keluar. Yes. Yes. Iya. Keluar. Dalam nama Iya. Yesus. Keluar. Ya. Keluar. Itu dia suruh keluar. Keluar, keluar, Nana. Keluar, Nana. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Keluar. Dalam nama Keluar, Tuhan. keluar, keluar. Dalam nama Tuhan Yesus. Terus Tuhan. Keluar. Aku perintahkan. Usir dah. Aku perintahkan kau keluar. 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 Keluar, keluar, keluar. Keluar. Keluar dalam nama Yesus. Keluar. Ya, Dalam ya, nama ya. Tuhan Yesus. Itu dia. Itu semua keluar. Itu dia keluar. Ya. Dia keluar. 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 Keluar, Dalam keluar. nama Yesus. Aku perintahkan keluar. Ya. Keluar. Keluar, keluar. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Bagi anak kita bakal api itu. Ya. Terus. Bilang, Ya. keluar dari dosa. Ya. Dalam nama Yesus keluar. 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 Semua perdukunan. Ya. Bilang semua perdukunan. Terus. Terus. Saya tolak keluar. Terus. Dalam nama Yesus. Ya. Itu dia. Terus. Ya. Keluar. Keluar. Iya. Keluar. 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 Ya. 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 Terus. Keluar, 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 keluar. Dalam nama Ya. Tuhan. Terus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya. Iya. Oh, dalam nama Tuhan Yesus. Keluar. Yes. Yes. Dan Keluar. Yesus berkuasa. Keluar. Dan Yesus berkuasa. Tuhan mari kau ucapkan. Ya. Jangan darah Yesus berkuasa. Bebaskan, pulihkan semua. Terima kuasa Roh Kudus. Terima kuasa Roh Kudus. Mari Yesus. Mari Tuhan Yesus. Mari. Ya. Oke. Hanya adalah damai sejahtera daripada Allah. Merasa Mari muntah? kita hati dan pikiran. Merasa muntah? Merasa muntah? Jadi, Keluar. 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 Dalam nama Yesus. Keluar. Dalam nama Yesus. Terus Tuhan. Keluar. Iya. Tuhan. Keluar. Keluar. Terus Anak keluar. Dalam nama Yesus. Keluar. Terus Tuhan. Keluar. Terus. Iya. Keluar. Saya tahu. Jangan bahasa pun. Di dalam nama Yesus. Air roh arwah. Ya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terus. Air roh arwah. Ikat kau dengan kuasa. Kupatahkan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku Iya. katakan keluar. Ah. Ya. Terus. Keluar. Dalam nama Yesus. Keluar. Ah. Keluar. Yesus berkuasa. Keluar. Dalam nama dalam Yesus. nama Terus. Dalam nama Yesus. Keluar. keluar, 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 Terus Tuhan. keluar, keluar, keluar. Terus Tuhan. Dalam nama Yesus, engkau keluar. Darah Yesus Keluar. berkuasa. Ya. Dalam Tidak nama Yesus. berkuasa di dalam tubuh ini, engkau tidak berkuasa di tubuh ini. Telah lunas dibayar dengan darah Yesus yang sangat mahal. Ya. Keluar, 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 keluar. Terus Tuhan. Yes, keluar, 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 Iya. keluar dalam nama Yesus. Iya. Mana keluar? Keluar, keluar, keluar. Ya, keluar. Darah Yesus berkuasa. Bebaskan. Oh, kita tahu. Tahu. Tuhan telah gembala, kau tidak kekurangan apa-apa. Tuhan punya kasih karunia besar kasih dalam nama Yesus. Oke, ini setan sering pakai ini Pak Safa, Mbak. Kadang itu pikiran melayang-layang. Iya, mengalir ke bagian operasi, mulai dari atas kepala sampai ujung kaki, terutama ke bagian operasi. Dalam nama Yesus mengalir, yes, terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir, Fokus pada Tuhan. mengalir dalam nama Yesus. Mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir. Sembuhkan semua luka-luka di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, mengalir kekuatannya baru atas itu, atas tubuh di dalam nama. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Rasa dingin, panas, atau strong?
dingin. Amin. Kita berdoa nih. Iko Pak Om. Mantra-mantra yang mengarahkan ke sini. Iko ya. Tidak terang dengan iko. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Malam ini Malam ini aku percaya aku percaya Tuhan Yesus ada di tempat Tuhan ini. Yesus yang ada. Saat ini Tuhan, Saat ini Tuhan, tolong bersatu hati. tolong bersatu hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, Di dalam Tuhan Yesus, kami patahkan, kami patahkan, kami batalkan, kami batalkan, kami putuskan kami putuskan perjanjian perjanjian dengan roh arwah, dengan doa roh orang mati, orang mati. setiap serangan-serangan balik, Setiap serangan balik, roh-roh mantra, roh-roh roh-roh dukun, roh-roh serangan-serangan serangan yang datang dari setan. yang datang dari setan. Kami ikat, Kami ikat, kami putuskan, kami kami putuskan, batalkan. kami batalkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus, darah Yesus, hancurkan hancurkan setiap kutuk ikut di tempat ini. tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Di dalam Tuhan Yesus, saya batalkan, saya batalkan, saya putuskan saya putuskan perjanjian, perjanjian roh arwah, roh arwah, orang mati, orang mati, setiap roh mantra, semua serangan-serangan serangan-serangan dari setan. dari setan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Di dalam nama kami Tuhan batalkan perjanjian. saya batalkan perjanjian. Darah Yesus, Darah Yesus, hancurkan. hancurkan. Darah Yesus, Darah Yesus, buka masa depan. buka masa depan. Darah Yesus, Darah Yesus, mengalir berkat Tuhan. mengalir berkat Tuhan. Buka jalan berkat. Buka jalan berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, saya perkatakan firman Tuhan. saya berdoa. Yosua 1 ayat 3. Yosua 1 ayat 3. Di setiap tempat Di setiap tempat yang diinjak yang diinjak telapak kaki kami, telapak kaki kami, Tuhan akan berikan bagi kami, kepada kami, Tuhan akan berikan kepada kami sesuai itu seperti seperti Tuhan janji Tuhan janji kepada Musa. kepada Musa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, saya klaim firman Tuhan itu. saya klaim firman Tuhan. Dalam nama Yesus, Dalam nama terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke, selesai.